Gozali everyday. Akhirnya gue ketemu loh pertama kali. Wah, bohong. Pertama kali gue ketemu. Serius. Dan selama ini gue adopsi dia sebagai anak gue. Nah itu dia, gue mau ngomong. Secara ini NFT. adalah saat ini Raja NFT Indonesia, tukang goreng. Secara real life juga kan. Secara real life, tukang goreng. Saya mau salaman dulu. Aduh. Saya mau salaman dulu sama orang kaya. Weh, pakai antis dulu biar bebas virus. Weh, orang kaya nih. Bebas virus miskin. Bebas virus miskin. Orang kaya nih. Tapi tahu jualnya nggak gimana? Tahu diduitinnya tahu? Tahu. Gimana? Itu dicariin di Exchange platform gitu kan? Lu nggak tahu nanya gua. Nggak tahu. Oke, konsep NFT ya. Oke, kita bicara NFT dulu deh. Kita ngomongin NFT dulu ya. Kemarin gue liat video-video lu, ya kan. Kenapa kok NFT yang nggak masuk akal menurut lu mahal? Ya. Ya sini. Apa antis? Lah apa hubungannya? Jadi kayak gini. Tangan lu kan tadi kotor. Gua ada hand sanitizer. Betul. Ya kan. Lu butuh ini nggak? Butuh. Karena tangan lu kotor. Betul. Terus lu mau beli ini karena ada brandnya Antis. Betul kan? Harganya berapa? Harganya misalnya berapa puluh ribu gitu. Nah, 10.000 deh. Harganya segini. Percaya. Karena brandnya kan? Karena brandnya. Dan lu butuh nggak? Butuh. Jadi lu butuh Antis. Ada supply and demand. Betul. Sama juga yang kita belajar dari kemarin di film. Tapi kan kalau ini kan jelas barangnya ada, Bos. Nah, tapi kebutuhannya kenapa? Ya karena gue butuh dong, buat tangan gue bersih. Nih, gue bisa jualan nih. Ini Antis Jasmine Tea, satu-satunya hand sanitizer food grade. Wangi teh melati, nggak kayak parfum merek lain. Jadi nutupin bau lu yang nggak sedap tuh bisa ditutupin pakai beginian. Terus bisa ngebersihin peralatan makan Anda yang kotor-kotor, bisa pakai beginian. Gitu, butuh. Tapi kan ini gara-gara ada brandnya Antis kan? Iya. Nah, kalau di NFT itu di smart contract dan juga di blockchain. Tapi kan ini sekarang Gozali brandnya. Nah, brandnya Gozali. Gozali ceritakan. Nanti gue bilang, gue masukin. Kenapa Gozali happen for Gozali, not for everyone. Oke. Nah. Jadi Anda jangan tiba-tiba selfie terus berharap Anda tiba-tiba kayak Gozali everyday Anda. Nah, itu dia. It does not happen to anyone bisa Gozali. Betul. Oke, kita tanya Gozali ya. Silakan. Oke, Gozali. Kenapa lu bisa tiba-tiba meledak gitu? Kan tujuannya foto selfie kan dari 2017 pengennya jadiin video kayak video perubahan timeless begitu loh. Oh, kayak orang diet. Iya. Iya. Tapi nggak berubah muka lu kayaknya. Bentar lagi kan udah dapet duit gitu. Oh iya, betul. Terus teman-teman saya juga bilang gitu. Iya, gua ngeliat ini apa bedanya. Tapi itu benar. Maksudnya benar everyday. Iya. Nggak ada bohongnya tuh. Enggak. Kan tahun pertama masih rajin foto. Tahun kedua mungkin lupa 1 hari, 2 hari, tapi tetap ingat buat tujuannya bikin video. Oke, terus sampai tahun ini 2021 ini udah stop. Loh, sekarang tak tanyain. Kamu kenapa kok sampai kepikiran dijadiin NFT? NFT kalau misalnya udah dimasukin di mint di smart contract itu kan nggak bisa di-delete. Kenapa nggak bikin YouTube aja? Ya kan aku ngelihat pasar NFT isinya karya-karya 3D, karya-karya ilustrasi. Ya tapi muka lu kan nggak ada ilustrasinya, Bos. Ya gini. Ini anehnya. Nah, aku juga mikir, semisal kalau ada kolektor punya karakter, punya monyet, CryptoPunk. Betul. Terus banyak koleksi bagus. Terus kok ada muka saya? Ya itu lucu bukan? Lucu kan? Makanya gue punya koleksi juga, orang-orang pasti kaget mau nanya, wih ada sama ini. Iya benar anomali ya. Wih ini siapa ya? Itu dia. That's what happened. Konsep ini dia tuh yang meme itu dia mau menantang kan. Awalnya kalau misalnya kita bikin space itu mau menantang diri, post di Facebook nggak dapat like. Dia pengen post di mint di OpenSea, ada yang beli nggak? Dia mau menantang gitu. Jadi awalnya lu iseng atau enggak? Atau udah berkonsep bahwa ini bisa laku nih? Enggak dong. Enggak, emang tujuannya saya minting tuh emang ini nggak bakal laku ini gitu. Lu pada saat post lu ini nggak bakal laku ini gitu. Iya, kayak aku pertama nge-tweet itu aku ngupload foto selfie di OpenSea lol gitu. Kan emang tujuannya lucu-lucuan. Iya. Oh, oke. Saya paham sampai sini saya paham. Oke, tapi kita jujur-jujuran nih, Chef ya. Jadi supaya masyarakat kita juga nggak goblok-goblok amat gitu loh. Betul. Ya kan? Yep. Gundala tahu Gundala? Nggak tahu.
Gundala kok nggak tahu? Gundala Putra Petir tuh loh. Gak tahu. Apa itu? Yang superhero. Superhero. Gak tahu. Gua Hancur. lu tahu gua ini anak terdampar di beberapa negara yang gua sampai nggak ingat. Film Gundala itu loh. Gak nonton sumpah. Intinya superhero, local heroes. Ya ini. Local Heroes yang Ya, ada Gozali filmnya. ini gitu. Bukan, tunggu dulu. Sekarang ya, oke kita pakai. Gundala tuh ada, lu nggak tahu Gundala? Nanti gua lihat. Coba cari Gundala, nggak mungkin nggak tahu. Gundala tuh bahkan ada NFT-nya loh sekarang. Gundala ada. Iya. Oke. Jadi ada local heroes yang sekarang ada NFT-nya gitu loh. Iya. Kan Gundala itu dari awal begini gitu loh. Iya. Nah, ini kan nggak ada Gozali ini gitu Oke. loh. Oke. Terus pertanyaannya adalah, Value-nya di mana? oke. Everything yang punya value pasti punya history. Right? Gundala ini kita diceritakan secara cerita menjadi Keluarin juga gambar Gundala juga biar orang tahu. karakter ini menjadi value. Sama kayak kemarin di podcast lu bilang kata Mona Lisa ini ada history value-nya kan? Oke. Ya kan? Dari Leonardo da Vinci yang sudah lama diceritakan the legendary priceless Mona Lisa. Betul. Nih ada value-nya Nah, nih. ini ada value-nya, Ini filmnya. Ke bawah Bojo. Nah, tuh awal-awalnya. Yes. Tuh kartunnya. Ada value-nya nih. Nah, Gozali happen kemarin, it will be valuable later on. Kenapa? Nah, ini kita ngomong konsep seperti NFT sendiri. Kenapa kok Leonardo da Vinci punya Mona Lisa itu mahal? Karena itu turun-temurun secara cerita, historinya menjadi priceless. Art pertama Leonardo da Vinci di era da Vinci belum tentu ada harganya kan? Betul. Baru sekarang ada priceless. Iya. Nah, itu makanya itu kalau di NFT, historical value semua itu ada di blockchain dan juga community-nya. Nah, Gozali happen rame itu karena dari community Cyberkongs. It was a meme. Lucu-lucuan, kita bercandaan. Bercandaan salah satu karya yang terjual kemahal kemarin itu Beeple 2 tahun lalu, $69 juta. Coba dikeluarin itu Beeple. Oke. Nah, kita tuh bahan bercandaan aslinya karena Gozali awalnya troll. Si Jejo itu sehari sebelumnya itu bercanda nama gua di grup kita. Ini kita harus beli, ini lucu. Ini memes dan lain-lain. Ini alpha gitu kan. Gue bilang, gue gak mau beli, J. Lu gila sama ini. Gini. Ini Gozali nih, lu nggak mau beli Gue awalnya? gak mau beli awalnya. Nah, setelah... Lu tahu ini nggak suka. Ini, sama lu, pertama ya. Pertama. Habis gitu kita ada grup sendiri di Cyberkongs. Dan juga ada grup, ada Evantan, ada Sweet Tooth, ada Clerk. Itu yang OGs orang Indonesia. OGs yang main NFT udah lama dan juga mereka memiliki profile di dunia NFT ini sebagai orang-orang yang didengerin lah. Bukan pump and dumpers atau influencer dan lain-lain. Oke. I'm in that group. Nah, kita tuh bercandaan waktu itu ngomong, lu mau tahu nggak di Indonesia NFT market itu seperti apa sekarang? Gue udah bilang sama temen gue, Sweet Tooth, lu jangan gila goreng ini atau bercandaan di sini. Gue bilang gitu, ini bakal kacau. Beneran dong muka Gozali di post. Nah, muka Gozali, everyday Gozali itu di post dijadiin meme. Kita bercandaan. Ini kan Beeple $69 juta. Ini the first 5,000 days of Beeple punya karya. Di collage seperti ini setiap hari. Kita bercandanya di mana? Dari Gozali everyday. Lu lihat nih miripnya nggak? Mana? Di collage-nya. Oh, Gozali. Nah, kita bercandaan meme-nya. Ini juga the blue chip Gozali everyday kita bercandain seperti itu. Oke. Jadi memes di grup ini, di grup alpha kita di OGs gitu, by Cyberkongs juga gitu kan. Bercandaan. Habis itu keluarlah Mutant Ape, Mutant Gozali gitu kan. Ini harganya mahal. Mecha first, Mecha Gozali gitu. Nah, kita bercandaan, terus kita bilang, let's be serious, oke? Dia bilang, gue bilang, ini Gozali di Indonesia. Minimum wage itu very low. Kenapa kok kita nggak? Ya udahlah kita beli aja $3 kan, untuk memberkatin Gozali. Toh ya duit gratis buat kita intinya. Kalau di NFT dari marketplace Lux sama OpenSea dapat token, kamu tahu itu kan? Nah itu kan duit gratis buat kita. Ya udah kita dibeli. Habis itu semua pada ngomongin, ini kok beli semua kenapa sih lucu-lucuan mukanya si Gozali ini? Sampai dunia yang beli akhirnya. Dunia. Semua yang Indonesia itu beli ya, kalau misalnya gue bilang. Yang beli di Indonesia sampai harganya 1 Ethereum itu nggak ada. Nggak banyak. Coba orang Indonesia ngomong komen. Gue beli 1 Ethereum marah-marah, ditipu dan digoreng, pam and dump. Nggak ada, coba ngomong. Yang beli ini orang internasional semuanya. Collectors. Yang kita di grup kita Cyberkongs dan bercanda. Dan kita pun juga ngomong. Look, kita beli ini untuk memberkati Gozali. We will retire him now and so that he can pay his college dan lain-lain. Yeah, and gitu. The world pay and support Gozali. Support Gozali. Yes. Oke. Masuk Hypebeast, masuk Singapura, masuk China. Oke.
Oke, jadi lu sekarang ini kan beritanya di luar-luar Gozali ada yang 13 miliar, ada yang sampai 30 miliar dapatnya gitu ya. Ini berita nih ya, gorengan-gorengan berita yang nggak tahu lah mereka ngambil dari mana, pokoknya di media-media konvensional. Sebenarnya lu dapat berapa? Dapat sampai hari ini sih dapat 1,7 Miliar. Iya. 1,7 miliar. Iya. Udah ada yang dibentukin duit belum? Dikit kan beberapa ada yang jual lagi, tapi pakai Ethereum. Itu udah saya cairin. Ethereum-nya udah lu cairin. Iya. Jadi dari 1,7 miliar itu lu udah cairin berapa duit? 39 Juta. Satu Ethereum tok. Satu Ethereum tok. Iya. Sekarang tuh piro? 39 Setengah juta. Ethereum. Enggak toh. Enggak, satu Ethereum itu 50 jutaan. Berarti Aku nyairin 0,8 0,8 Ethereum lu cairin. Kenapa dicairin? Ya karena buat keperluan pribadi sih. Wih, modal minting kan ada juga. udah apa? Minting. Jadi kalau misalnya kita mau itu oke, untuk kalian yang goblok-goblok ya. Upload selfie KTP dan juga lain-lain di OpenSea itu bayar, bukan sosial media. Sosial media bisa di-delete, OpenSea nggak bisa di-delete kalau udah masuk ke Oh, itu bisa pencurian data dong. KTP itu pencurian identitas. Mana ada orang upload KTP di NFT? Ada, bro. Makanya itu gue bilang, ini percuma gue teriak-teriak di sosial media, gue harus mengedukasi. Kalau orang lagi teriak-teriak orang di jalan raya, mana yang didengerin sih? Makanya gue kesini, bro. Lu tahu nggak, bahkan ada yang ini loh mulai posting-posting foto nude, Ada. foto-foto telanjang Iya, ada. gitu ya, udah Itu kayak nggak bisa OnlyFans. di-take down. Makanya Iya. itu nggak bisa di-delete. Cuman bisa di-delist dari OpenSea kalau dilaporin. Tetapi kalau misalnya lu lihat ke open market lainnya, smart contract-nya ada, image-nya keluar. Dan itu bahaya kalau tidak diizinkan. Iya, benar. Nah, Gozali ini, dia mengizinkan untuk kita menjadikan meme. Oh. Ada yang post foto muka gua juga, bro. Di OpenSea. Gua beli semuanya supaya nggak kegoreng lagi, gua ambil. Lo nggak bisa dong, itu bukannya hak lu kalau mau kayak lu. Makanya itu tanpa izin. Lu mau lihat? Gua pakai gemas loh ini. Lu harusnya gimana tuh kalau ada orang post muka lu? Nah, ini dia namanya fungible. Intangible, fungible. Itu bedanya apa sama non fungible? Itu orang-orang harus tahu konsepnya. Ya nggak boleh dong. Nggak boleh kalau nggak ada izin sama sekali. Iya, terus kalau misalnya Nih, muka gua diginiin, bro. Masya Allah. Dijadi koleksi gitu. Gue beli semuanya supaya nggak digoreng lagi. Lo iya nggak, sekarang kalau ada orang melakukan itu gimana? Nah, ini susahnya memang market decentralized. Tanpa izin itu sudah melanggar undang-undang. Orang kalau sampai ada transaksi kejualnya ataupun orang minting kalau misalnya mau dilihat oleh cyber police itu bisa dapat. Oke. Karena gini, memang awal konsep itu adalah untuk desentralisasi ya di Web3 ini. Ya. Tetapi setiap negara memiliki regulasi anti money laundering law. Maka dari itu setiap exchange di mana kita taruh duit, kita tarik duit itu harus KYC, know your customer, foto, KTP dan juga selfie. Iya, gua nggak paham lu ngomong apa. Loh, Pertanyaan... ini pada paham. Nah, intinya kalau misalnya transaksinya itu ditarik, kita bisa tahu dan juga polisi bisa buka data. Berarti melanggar hukum dong kalau melanggar hukum kalau nggak ada izin. Oke. Kalau ini boleh ya? Sudah udah diinin. Oke, udah bayar pajak. Gimana lu ditagih pajak sama Dirjen Pajak katanya? Hah? Ya katanya gimana? Gimana? Nanti dibantu sama keluarga sih. Oke. Oh, bayar pajak keluarga patungan? Enggak, itu udah pribadi hitungannya. Udah pribadi. Iya. Oke, sekarang ini dapat 1,7 miliar. Artinya ini kan akan bertambah terus dong. Bisa dong. Bisa. Kalau ini bisa bertambah terus. Ini pertanyaan bodoh aja deh. Ini duitnya buat apa nih? Nah, itu dia. Ya kan? Kan kita mesti tahu nih. Mesti tahu. Tapi ini kan up to him ya kan. Betul, tapi kita mesti tahu apakah tiba-tiba Anda jadi pemain kripto, ya kan? Apakah saham, apakah bikin Gozali yesterday? Yesterday tomorrow gitu kan. Gozali tomorrow gitu kan, gua nggak tahu nih. Apa lu buat apa nih? Itu sih pengen bantu orang tua juga sih. Terus setelah lulus kan pengen bikin studio animasi sendiri rencananya begitu. Oh gitu. Kamu tuh animator. Iya, animator. Oh. Saya lagi butuh animator loh. Oh. Beneran. Tapi kan Anda udah kaya, gaji nggak perlu mahal dong. Lah, gila lo udah kaya lo. Lu kaget lah, oke. Lu kaget nggak pertama kali? Wah, heboh terus dapat begini. Kaget nggak lu? Hari pertama saya promosi di Twitter tuh ada yang beli, saya kaget. Ada yang... Kok ada yang beli foto saya gitu loh. Iya juga sih memang. Ya kenapa gitu loh. Terus kenapa? Habis gitu waktu sold Berapa duit tuh beli tuh?
Itu apa $3 satu-satunya. $3 satunya. Oke, Iya. itu harga opening tuh ya. Harga opening. Oke, terus Hari pertama tuh laku sampai 33. hari pertama. Ya, itu si Jejo itu semua rame-rame itu. Cici sampai koleksi yang unik-unik itu. Oh, gila Jejo emang. Emang iya. Oke, terus berarti yang beli tuh, tapi ada nggak orang lain yang beli selain Jejo pada saat itu? Ada beberapa teman-teman gua ada beli lucu-lucu dan mereka itu nyuruh gua beli. Oh, lu nggak mau? Wih, goreng, gue bilang gue nggak mau, dia bilang apaan dan lainnya bercandaan-bercandaan gini kan. Akhirnya lu beli. Akhirnya gue beli karena waktu gue lihat, ini lucu juga ya. Gue Yeah. lihat yang foto collage yang apa The First 1000 Days of Gozali itu lucu. Ya udah, gue beli as a meme. Lu beli di harga sama $3. $3 juga $3 awal ya ini ya. awal, Oke, oke. Terus sudah gitu laku habis nggak sih sekarang gimana nih ceritanya? Hari ke-3 tuh langsung laku semua. Habis sudah. Habis sampai Jeju tuh sampai bilang kalau laku semua ya Gus, gue kasih laptop sama sneakers gitu. Si Jejo ngomong. Tapi aku tetap bilang ini nggak bakalan bakalan laku semua Mas. Gitu. Tapi laku semua. Habis. Ya aku sempat kenapa kok laku semua gitu loh. Kenapa? 933 foto ya, laku dalam waktu 3 hari. Iya. Oke, berarti kan lu dapat $3 kali 933, bener dong? Ya $3.000 kan. awal. $3.000 Yes. awalnya. $3.000 tuh berapa sih? 300, 400 juta, 500 juta lah ya. Ya. Oke, and then udah gitu itu udah diperjualbelikan lagi berarti. Nah, diperjualbelikan itu sebagai Deketan-deketan artis. bos, tolong. Oke, diperjualbelikan itu kan sebagai artis kan bisa set royalties. Betul, ada royalti. Komisinya buat artis berapa? Berapa ini? Berapa? 10%. 10%. 10%. Jadi setiap transaksi, lu beli satu Ethereum nih, Ah, ya kan? Gue beli lagi 1,5 Ethereum dari lu karena lu set harganya. 10% dari itu Gozali dan 10% juga dari 1,5 Ethereum. 1,5 Ethereum ke Gozali. Gozali. Dan juga ada marketplace punya commission. Nah, Gozali itu nggak ikut-ikutan lagi untuk set harga itu udah nggak bisa. Ini udah jalan aja terus. Udah jalan aja. Yang beli ya, gua kalau misalnya lu beli 1 Ethereum lu masa jual 0,5. Ya, jadi ini seperti royalti musik, lagu, Yes, gitu, buku seperti itu. gitu Nah, ya. that's why NFT ini memang good for artists. Nah, kan nggak semua orang bisa belajar masuk NFT dari penyanyi, musik dan lain itu sulit. Kenapa? Karena apa? Karena mereka sudah under the big brands and music producer company. Untuk to let that go is so hard. Ya kan? Jadi mereka harus solo sendirian, right? Dan juga kalau mengupload musik dan lain-lain di Ethereum itu bisa, cuman mahal, gas fee dan lain-lain itu slow, lemot lah istilahnya. Ada platform-platform network lain. Nah, yang paling gampang itu adalah para kreator artis digital menggambar. Karena kalau misalnya kita tahu aset digital, kita tahu nih aset digital, tapi kita nggak bisa ngeliat kan. Kalau misalnya kita main saham kan cuma ngeliatin chart, move on, dan lain-lain. Nah, kita beli aset digital, kita percaya dengan banknya dan lain-lain. Nah, NFT ini secara gampang kita ngeliatnya itu dilihat gambar. Makanya NFT itu pada mikir itu semua gambar, foto dan lain-lain. Itu yang paling isi. Right? Tapi kan nggak selalu gambar dong. Nggak selalu gambar. Cuma bisa juga seperti contoh mint pass, itu adalah satu pass memberikan lu akses ke membership istilahnya. Sekarang ada yang namanya restoran. Ada juga yang kasih lu buat lu. Ya berarti ada value-nya di kehidupan nyata gitu. Betul kan intinya sekali. kan. Ya ada value-nya di kehidupan nyata. Betul. Oke, ini kan fenomena ya. Gozali Everyday ini fenomena nih. Ya, ini bisa terjadi lagi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa for a long time. It's not that easy. Karena Gozali happen, tadi Gozali bilang. Kita itu memes dan juga yang lain-lain gambar-gambar monyet itu udah banyak banget. Ya kan? Dan juga waktu itu saatnya udah pas banget. It was entertaining for us. Kita bikin meme itu kita ketawa, kita lucu, nggak mungkin ada harganya, nggak ada harganya. Terus orang-orang pada beli juga gitu loh. Dan kita udah bilang, look, ini tuh cuman ngebantu Gozali. Buy at your own risk juga. Dimana kalau misalnya lu beli di atas, lu nggak butuh duit ini, ya udah. Ya karena kalau nggak yang terakhir mati nyantol. Dia bener. bubble di sana Iya, kan. Bubble di situ. Nah, itu dia. Kalau misalnya disuruh lagi nggak bisa. Dan juga Gozali telah memberikan haknya untuk foto ini dijadiin meme. Oke. You can never kill memes kan sebenarnya. Ya. Berarti kalau ada orang coba-coba foto selfie lagi ya, the chance to happen is very low. Very low. Very low. It will not happen again twice gitu aja. Oke. Gitu. Kalau foto gue? Ya, wah, gua nggak mau gimana ya, tapi Foto gue berdua sama lu telanjang. Wah.
Itu jadinya blackmail nanti, bro. Blackmail ya, bukan NFT ya? Gak bukan ya? blackmail. Dan itu ada. Dan itu bahaya. Itu ada. Ada. Gini, OpenSea, coba dibuka. OpenSea itu kada orang pada bilang kan, gara-gara Chef Arnold ngegoreng Gozali, gara-gara Gozali itu sama Jejo dan lain-lain, ini jadi sampah OpenSea. OpenSea itu tidak memiliki algoritma. Mereka cuma ngebaca volume, perubahan market volumenya. Dan yang ada di depan ini, mereka itu curate artnya, right? Dikurasi di mana para artis ini apply ke OpenSea untuk menjadi front page. Nih, lu lihat search status dan lain-lain, mana sampahnya? Mana foto-foto bugil? Mana foto-foto KTP Indonesia? Mana buka foto Gozali? When you look for garbage, you get garbage here di OpenSea. Ya sama kayak YouTube lah. When you look Benar for sekali. garbage, you get Tapi garbage. ada algoritmnya kan? Nah, ini nggak ada. Nggak ada. Ini melalui volume transaksi. Jadi yang paling laku, paling besar, paling apa gitu? Yes, perubahannya berapa drastis sesuai dengan itu. Mereka tidak memiliki algoritma, mereka memiliki statistik, ya kan? Nah, justru orang-orang yang sharing-sharing sampah itu menjadi komunitas dan juga orang-orang Indonesia di sosial media melihat sampah. When you look at this, all of this on Polygon yang $1 dan lain, it is garbage untuk kita, nggak ada gunanya dan juga mostly scam and phishing token di mana itu bisa ngehack account kalian. Ini Yes, all of this on Polygon dan bisa phishing scam. Phishing scam di mana lu nanti connect terus apa namanya wallet lu ini kena hack. Gara-gara beli ini. Yes, atau interact with this kind of Taunya ini phishing scam dari mana? Ya kalau misalnya lu nggak beli items di OpenSea, ya kan? Terus tiba-tiba ada ini, don't touch it. Just hide, disembunyiin di wallet. Nah, OpenSea ini tidak bisa mengedelete token smart contract tersebut. Gua nggak ngerti. Kalau lu nggak beli di OpenSea, ini kan di OpenSea dijualnya. Benar. Tapi kan mereka ada transaction hash dan juga wallet. Itu kan di blockchain. Mereka ambil informasi dari blockchain. Orang-orang yang mau scam atau promosi dan lain-lain, mereka kirim. Gitu loh. Mereka even though it says sales, padahal enggak gitu. Jadi pribadi gitu maksudnya. Yes. Nah, taunya gua yang ini bukan scam dari mana? Ya, lu beli yang project seperti ini udah ada verification-nya. Bored Ape Yacht Club, diklik, itu kan udah terverified account di mana di OpenSea Marketplace ini. Oh. Gitu. Makanya when you look for garbage you get garbage in OpenSea, itu yang gue bilang. Berarti ini bahaya. Tergantung cara kita pintar apa enggak. Ya. Kalau misalnya lu trader, kita udah lihat udah sampah-sampah ini masuk ke wallet kita nggak interaksi, kita cuman hide supaya kita nggak mistake one day gitu. Untuk interaksi Oke. Kalau misalnya tadi kan ada Gundala tuh. Gundala kan jelas tuh yang punya siapa, yang ini siapa. Yep. Dia lebih aman dong dibandingkan gambar-gambar yang aneh-aneh dan kita nggak tahu siapa gitu. Betul sekali. Gozali lebih aman karena ya we know it's Gozali punya ini. Iya. Karena kita tahu orangnya, personnya dan sebagainya gitu kan. We know the account udah transaksinya udah tinggi, udah gede, ada apa namanya? Bukan di network yang macam-macam. Ada rate-nya juga ya. Iya. Gitu. Oke. Wow, oke. Oke. Ini your first and last NFT atau Gozali mau bikin NFT lagi? Aku pengen tak lanjutin, kan ini awalnya foto pas 2017 awal lulus SMK. Ya ini tahun ini masih semester 7 di Udinus, pengen lulus, terus foto terakhir tuh pakai baju toga. Itu jadi ada ceritanya di foto itu. Oh, ada endingnya. Yeah. Oh. Terus udah lagi kalau misalnya punya pacar sampai married kan lucu juga, yuk. Punya anak gitu kan. Di kelas. Bener Bang. Jangan di stopin dong. Oh, gue tuh ya pada saat orang-orang ngomong begini ya, including Aska pada saat tanya gue begini, gue bilang sama Aska, this is anomali loh. Yes. Ini nggak artinya kamu taruh foto kamu terus ada orang-orang ngalai-ngalai taruh foto terus laku. Enggak, ini anomali. First, gue tahu ini ada yang goreng pasti. Goreng bukan dalam arti negatif ya. Goreng dalam arti kata ya lu lucu-lucuan aja tiba-tiba meledak begitu kan. Kedua, ini anomali. Gozali ini anomali. Diberkatin ini sebenarnya. Anugerah ini. It is. Dan juga kalau misalnya kita mau serius ya. Kalau misalnya kita ngomong sebagai orang yang beli NFT walaupun gua nggak lama, I do a lot of research juga, I grind benar-benar mendalami semuanya kan di NFT. Kalau misalnya kita ngomong serius ya, segoblok-gobloknya dianggap ini. Gozali mulai collect foto dari 2017 untuk dijadikan NFT. CryptoPunk, the number one, the grail of NFT mulai 2017. Utility-nya juga nggak ada, masih ada, right? Community-nya doang ya. Dan Gozali happen today
and Gozali Everyday ini, he is the NFT figure of Indonesia right now. Even though as stupid as it is, as a meme, bercandaan, the potential is big. Gitu loh. It's not pump and dump di mana kita scam orang, no. Dan juga we see the potential, maksudnya loh, sekarang figur NFT siapa sih kalau misalnya a brand gak ada di Indonesia? Karena most brand yang masuk ke Web3 itu gagal. Oh ya? Yes, karena brand, oh ya? yes. Karena kenapa? Kan itu brand, kita udah percaya sama brand itu. Betul. Nah, kalau di Web2 itu memang from the community for the company, which is the brand. Kalau di Web3 itu adalah for the community, from the community. Kita memberikan lagi kembali ke komunitas. Jadi makanya dari itu branding ini orang-orangnya siapa saja, flippers, dumpers, atau orang yang benar-benar beli secara investasi untuk membangun brandnya tersebut. Iya. Jadi kayak YouTube zaman dulu ya. Yes. Broadcast yourself. Yes, seperti itu. Dan juga komunitasnya ngebantu lu jadi rame dan juga sebagai branding, dan juga makanya the OGs YouTube di Amerika, di Indonesia, they're the wealthiest dan followersnya banyak. Iya. Seperti itu. Bukan company ya. Bukan company. They are the brand. Gozali is the brand of NFT right now. Buat Indonesia. Jadi kalau misalnya orang pada bilang goblok, pemikiran kita beda, bro. Pemikiran orang-orang yang mikir goblok, we don't think the same way. Karena kalau misalnya kita mikirin gini, kalau kita punya perusahaan, orang cuma makan gaji buta doang, which is the flippers di NFT itu, ya udah proyeknya nggak jalan-jalan. Tapi when you think of it as a business and investasi dan juga ada value-nya, Gozali happen. Ya artinya cara berpikirnya harus berbeda gitu kan. Yes. Maksudnya berpikir anomali, menjadikan sesuatu yang anomali menjadi sesuatu yang luar biasa besarnya gitu ya. Yep. We're not talking about the brand itself. No, dan juga create a new brand. Yes, and the thing is that Gozali did not think of it at the beginning. Iya. Right? Dan juga tapi sekarang orang-orang yang ikut nyapa, gue bisa jadi Gozali. Nggak bisa dong, ya. Gozali kan cuma Gozali doang satu ya. Iyalah. Tapi lu mau bikin lagi nggak yang lain? Maksudnya gambar apa kayak gitu, gambar toke gitu. Toke Gozali gitu kan. Ada kan meme-nya itu juga. Atau udah, pokoknya Gozali Everyday aja udah cukup. Kayaknya nanti pengen bikin sendiri sih yang versi 3D-nya. Kayaknya bakal lucu. Dia kan animasi juga. Iya. Kan saya juga punya skill di animasi juga. Wah, bisa laku karena Gozalinya sendiri sudah menjadi brand saat ini. Bisa kayak begitu juga. Bilang itu kan. Now you get what I mean, right? Iya. Karena Gozalinya sendiri udah jadi brand gitu kan intinya kan. Yep. Wow. Gozali Everyday in Metaverse. Dunia Metaverse. Iya. Oke, tapi gini, Chef, Gozali dulu deh gini. Menurut Gozali dulu deh, ini NFT ini bisa jadi bisnis nggak ke masa depannya, jadi bisnis nggak? Kalau menurut Gozali ya, menurut Gozali dulu. Tapi jangan disamain sama lu ya. Oh, bisa sih, soalnya kan di Indonesia juga juga yang tahu NFT cuma sedikit. Terus kan yang mau ikutan banyak. Kan yang punya karya-karya bagus kan juga kebanyakan tuh buka komisi atau bayar, gambar. Ya mungkin ke depannya bisa dipasarkan di NFT. Oke. Terus itu kemarin juga kalau nggak salah Pak Ridwan Kamil jualan gambar juga tuh di NFT. Laku 40 juta kalau nggak salah. Ya, well. Gini, buyers NFT Indonesia yang kenapa untuk kreator Indonesia yang digital artist itu kemarin banyak yang frustrasi juga. Kenapa kok gua nggak bisa jadi internasional? Nah, I told them, pembeli NFT sekarang itu kemanjangan besar itu adalah orang yang ikutin hype. Yang orang dipromosikan duit. Gua cuan segini, NFT terjual $9 juta, $14 juta dan lain-lain. Mimpi itu ya. Mimpi, right? They don't understand the value of the community that build the brand. Itu nomor satu. Untuk local artist, mereka frustrated. Gue bilang kayak gini, itu pasti akan ada momennya. Semua cycles through. Dan orang yang beli, anak-anak muda dan lain-lain, nggak semuanya itu bisa appreciate art. Jadi one-on-one art itu sulit. Ya kan? Orang cuma mengikutin hype project, memasuk komunitas dan lain-lain gitu. Orang gue kalau misalnya beli painting aja, ngeliat painting kau in real life aja gue masih nggak ngerti. Iya, apalagi digital art is very hard. Ya. Tapi pertanyaan gue tadi kan, apakah ini bisa jadi bisnis ketika orang mulai bermain di NFT? Bisa. Bisa. Nah, orang
main gimana dulu? Mau bikin project atau artis? Oke, kita bicara artis dulu deh. Digital artis ya, bukan selebriti ya. Kenapa lu bilangnya begitu? Karena selebritis pun juga nggak ngerti NFT. The concept of Web3 itu nggak ngerti fungible, tangible, asset non token NFT itu nggak ngerti. Ngikutin hype. Kita ngomongin digital artist, ada marketnya ada dan bakal ada, cuman untuk komunitas yang membridging Indonesian local artist untuk internasional itu nggak banyak. Oke. Project yang successful artisnya Indonesia yang gambar Oniforce, Brian, ada gitu juga ada Superlative Super Secret Society, itu orang Indonesia juga. Yang lainnya ini masih main di market yang volumenya sedikit, networknya Tezos, Hen, Solana, Ethereum gitu. Jadi they have to dig dan juga belajar lagi. Sebagai artis you create, nggak semuanya bisa memiliki mindset, a business mindset. Itu yang sulit. Iya, oke. Jadi ini bukan cuman, ini kalau kita bicara showbiz, bukan cuman bisa show-nya doang, tapi lu tahu cara jalanin bisnisnya gitu kan intinya. Siapa? Iya. Marketnya siapa, gorengnya gimana, jembatannya apa, betul itu. Sekali. Oke, kalau lu tadi bicara selebriti, kenapa kok lu merasa nggak bisa? Karena selebriti itu sudah memiliki brand sendiri di real life ya. Oke. Right? Dan juga market NFT ini desentralisasi di mana belum tentu orang-orang mengerti dan kenal orang tersebut. Unless you're an international celebrity. International celebrity mereka kolektor sendiri juga. Jadi mereka beli project yang sudah benar-benar They're buyers most of them. not maker. Not maker. Maker cuman ada yang mereka nongol Justin Bieber, Paris Hilton. Mereka bikin metaverse konser di metaverse. Bukan NFT-nya sendiri. There is the NFT. Jadi mereka punya NFT-nya di voxel, metaverse di sendiri metaverse tersebut gitu. Dunia metaverse. Karena kan selama ini catalyst crypto sama metaverse ini kan COVID. Di mana orang connected through digitalization ya. Nah, orang punya digitalization kan mereka untuk to verify themselves, mereka belilah profile picture NFT untuk memverifikasi identitas mereka di dunia metaverse. Gitu loh. Kenapa ada yang namanya metaverse ini? Gue mau cerita sedikit sebagai pengertian orang-orang ya. Orang memiliki aset digital, ya kan? Mereka pengen interaksi. Bagaimana gue bisa make aset gue ini digital gitu? Makanya itu ada metaverse, di mana dunia itu dibikin supaya kita bisa interact dengan kita punya karakter voxel yang 3D, karakter ada yang kita miliki. Nanti kalau misalnya udah launch, kita bisa aktif di situ, connect sama orang-orang gitu kan. That is the closest thing. Setelah itu, in real life, mereka bikin merch, branding, dan lain-lain. Komunitasnya 10.000 orang. Dan juga merch dan juga brand tersebut terjadi, bakal mahal. Itu depending on the holders. Komunitasnya siapa aja. Kalau komunitasnya sampah, projectnya nggak kemana-mana. Tapi kalau misalnya gue mau beli Bored Ape sama ini, wah, itu cuma ada 10.000 piece, bro. Gua satu komunitas sama Jimmy Fallon. Kalau gitu kan artinya bahwa ini very bukan limited tapi sangat amat gimana ngomongnya? It's an exclusive membership club kind of thing. Iya, tapi kan kreator-kreatornya juga larinya akhirnya bottleneck juga gitu. Nggak semua orang bisa ke sana larinya dong. Memang of course. Nah, makanya itu ada jaringan yang berbeda-beda kan, network beda-beda untuk subclass beda-beda. Ada Ethereum yang mahal, Solana gunanya apa, Effect tapi sorry nih, Chef, gua potong nih. Tapi bisa juga menjadi tiba-tiba hype berubah. Misalnya foto-foto selebriti tiba-tiba laku dibikin laku tiba-tiba gitu. Bisa juga dong, karena kan ini kan anomali semuanya. Bisa juga, tapi kan tergantung juga. Gue punyanya ini apa? Kalau misalnya kita beli foto Ghazali, bisa dari memes kita memberkatin Ghazali. Ya kan? Selebriti kan udah kaya intinya. Ngapain gue support orang kaya? Kalau misalnya gue bisa jadiin orang menjadi kaya dari komunitas tersebut. Gue belum kaya-kaya banget. Duh, lu udah kaya bro, podcast sama branding sama ini aja udah berapa ya? Yang kemarin apa? Oh iya, orang kaya tapi gak kaya-kaya. Ampun. Iya bener dong. Yang kesian kan orang terkenal tapi gak kaya-kaya kan. Betul. Karena orang kaya sekarang gak mau terkenal, Bos. Betul. Iya, bener. Oke. Oh, iya. Jadi gini, NFT ini tidak akan jalan tanpa ada dukungan komunitas. Betul. Oh, fuck. 100%. That's why for me sendiri gue masuk ke NFT itu I don't flip as much. Kalau gue mau nge-flip pun nobody knows. Then why you don't flip? Because gue bener-bener believe in the community dan juga gue belajar, gue grind. Tipe-tipe orangnya gimana aja. Kalau lu nggak flip, lu nggak ada untung dong.
Iya, ada juga yang rugi, ada juga yang nyantol, banyak sekali. Nah, tapi kan lu taruh duit lu di situ, kan gue tahu lu taruh duit berapa di situ. Gua tahu, iya. Lu tahu, tapi gua bikin itu supaya supaya gua bisa melihat audiensnya setiap NFT. Untuk gimana. apa? Untuk apa? Supaya I can choose my project yang gua mau invest secara wisely. Berarti ini belajar dulu. Tapi udah untung juga kalau misalnya gua flip. Contoh kayak gini, lu ketemu orang udah ribuan orang untuk podcast. Lu udah lihat segmennya siapa saja, the way people talk. When they talk business, when they talk with lu menteri, lu ngerti alirannya gimana, Lu tahu tipe-tipe. ritmenya, Yes. lu tahu ininya. Yes. Terus jadi gua tahu nih kalau misalnya ini view-nya akan segini, ini akan segini. Yes. Gua dapat ini mungkin view-nya kurang tapi Yes. gua dapat ilmunya, Yes. gua dapat ini. Jadi gua mau aside dengan komite yang building, gua mau dengan komite yang OGs gitu. Iya. Paham. Anda paham? Sedikit. Sedikit. Tapi Anda nggak perlu paham. Anda sudah Gosali everyday soalnya. You are the brand. You are the brand lo, gila lo beneran lo, luar biasa. Ini jadi, gue bingung kalau nanya Gosali ini karena orang tua gimana Gosali? Orang tua nggak ngerti NFT dong? Iya. Bingung nggak deh bapak emak nyokap? Pas awal-awal kayak yang beli banyak tuh sempat nggak berani bilang sama orang tua. Tapi orang tua tahu nggak NFT itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Terus sekarang lu nerangin ya, coba nerangin ke orang tua gimana? Gue bingung nih. NFT tuh kayak Gue bapak lu dah ya. Oke. NFT tuh kayak sertifikat rumah. Ya Tuh. bisa. Rumah Nendi. Ono sertifikat rumah Nendi, Pak. Ya maksudnya tuh Lu orang apa sih, Semarang? Iya. Oh, Jawa dong berarti. Iya. Ya oke, Endi rumahnya? Rumah semisal yang penting tuh sertifikatnya bukan rumahnya. Rumahnya tuh cuman aset. Ndasmu. Enggak ono rumah neo sertifikat tok lo. So loh, bos kita aja nih ya, umurnya segini ya. Maksudnya gini, kalau lu oke lah, you jump into it for couple for year lah. I don't know how long ya. Gue tidak merasa gue orang tua yang goblok-goblok amat gitu ya. Betul, I do digital, I know algorithm. Tapi kan menangkap konsep NFT itu kan Sulit. apa ya, butuh wait a minute gitu kan. Yeah. Wait a minute gitu. Nah, ini kalau gimana bapak lu tuh gimana? Coba lu neranginnya gimana coba? Ya kayak aset digital aja. Nah, terus? Ya kayak emas nanti harganya naik kan, soalnya ini kan kalau emas kan bisa ada fisiknya, cuman Lagi fisiknya apa? Ya makanya tadi gue bilang bentuknya blockchain gitu. blockchain. Blockchain kok apa, Cok? Itu sertifikat digital yang semua ke-record. Lu gak usah nerangin gue udah jadi bapak dia Loh, ceritanya. makanya Kenapa lu jadi nganggep gue nggak ngerti? Lu tadi emang lu gak ngerti lu. Tapi nggak sebodoh-bodoh itu juga. No. Oke. Jelasinnya memang sulit, bro. Tapi gue paling penting gini sih, kalau orang tuanya paling gini. Wes karepmu ono duwe era. Nah, Ya gitu dong maksudnya. ada pasti. Ada gitu. Jebret pasti kaget. Wah gila ya. Oke, sekarang udah terkenal nih. Udah terkenal. Apa efeknya gimana? Foto di mana-mana dimintain foto. Bisa loh orang tiba-tiba foto sama Gosali, terus orang itu masukin ke NFT, bisa jadi dong. Tapi diizinin nggak? Oh. Makanya this is the fungible and non-fungible thing and tangible itu yang harus dijelasin ke orang-orang. Kan tadi sertifikat tanah. Yang tadi gua bilang sama lu, supply and demand, brand. Kalau gue foto sama lu, gue NFT-in boleh nggak? Diizinin nggak? Ya ini aku aja coba foto sendiri aja. Ini ya aku foto. Ada yang beli nggak menurut Om Deddy? Ini ya aku foto sebentar ya. Ya. Oh, foto di Coba ya. Oke, nggak boleh sejauh foto tuh podcastnya dia. Nih, gue foto nih. Juga, I mean, this is funny, right? This is the value. This might be valuable loh. Now do you get the psychology of NFT? What happened with Ghost? This is funny, right? Iya. And that value of funniness yang kita ini nggak bisa describe. Ya enggak, sekarang pertanyaan gue kan tadi gini, kalau gue foto sama lu atau gue begini, ini gue coba masukin NFT, dapat izin nggak gitu dulu? Iya. Dapat berarti lu boleh post. Berarti boleh post, gitu kan, harusnya gitu kan? Betul. Oke. Lu mau taruh harga berapa ya terserah, tapi sebenarnya banyak orang yang bilang katanya nih di berita-berita foto Gosali sampai berapa miliar, berapa triliun dan lain-lain, orang mau post foto. Lu terserah. Lu mau taruh harga berapa? Gue mau taruh 1 M. Terserah, tapi nggak ada Siapa yang beli? Gitu Nggak kan beli. intinya kan? Karena apa? Karena
you see the value in yourself, tapi others nggak ngeliat gitu. You have to build. Tapi begini juga, Gitu. sekarang kalau misalnya gue taruh ini gitu Iya. ya, terus gue taruh 1M gitu ya, lu sebagai komunitas atau sebagai buyer, lu akan mikir kan, DC mah udah kaya, Dia benar. ngapain ngasihin duit ke Benar. dia begitu? That's the psychology. Gitu loh. Ya, that's why- gue delete dulu, gue delete. That's why untuk para project Om Ded sama ini ya, you set the lowest price, lu lempar bola ke market, let the market decide what kind of value is your project, your art, your apa namanya komunitasnya will decide the value of your project. Itulah beauty of Web3. Lu lempar bola, let them decide. Dan lu proof to yourself sama kembali lagi ke mereka lagi. Oh, naik ya harganya segini. Gua mau contribute apa lagi ke ini. Bagaimana kita bisa tetap menghidupkan komunitas dan juga grow the community bigger. There is kreator-kreator yang dan juga project-project yang kadang-kadang fail, mereka nggak mikirin itu. Mereka cuma mikirin for themselves. Gitu. They don't let the market decide price-nya berapa. Kalau gue megang produk gimana, Mas? The product kan udah value-nya. Ya, gue megang Antis. Ya kan kita udah tahu. Terus ngapain? Nanti sudah kaya, lu udah kaya, ngapain gue beli itu? Gue mending beli yang ini, yang lain kan. Tapi secara, gue tahu itu safe dan lain-lain, udah ada historinya. Gue butuh, tangan gue kotor, gue tahu Antis, tolong di spray gitu kan. Spray dong kan. Supply demand, right? Supply demand, Supply demand kan. betul. Terus habis itu gue brand Arnold Purnomo pakai ini, bayar ekstra. Juga berarti the correlation of this supply and demand and Bukan branding. NFT tapi The whole concept of NFT kurang lebih seperti itu juga dengan project-project yang kita beli. digital. Digital. Gini, brand yang baru, kalau bukan Om Deddy yang pakai, followers orang-orang nggak mungkin tahu kan. Tapi karena ada brand, Trust-nya nggak ada. Oke. there is the community holding of fungible knowledge. Berarti lo bisa jadi iklan, bisa sekarang dia sudah terkenal jadi brand, bisa jadi iklan dong. Jadi artis pun juga bisa. Bisa jadi artis dong. Waduh. Lo bener dong. Aduh, Lo kan Bener. mau jadi iklannya Antis nggak lo? bener bisa. Mau nggak? Gitu. Ya, nanti DM aja, Wid. Waduh. Antis DM tuh. DM. Teh botol tawar. DM. Tapi DM. untuk komunitas bilang, Gosali kalau bisa dapat ini kan untungnya untuk Gosali. Bagaimana Gosali bisa grow dan juga menguntungkan komunitas yang udah beli NFT-nya Nah, Gosali. itu benar. Oh, rencananya tuh kan ini juga dari komunitas. Aku juga ada beberapa persen buat disedekahin begitu. Ke komunitasnya. Orang komunitas tuh kaya-kaya, Bang. Enggak. Saberkong. Maksudnya kita bisa kayak gitu. Apa? Aku rencana sih pengen didonasi di Pita Kuning sih. Apa itu? Yayasan Pita Kuning. Bukan Oke. maksudnya dia ke komunitas NFT Oh. tersebut. NFT Nah, gitu. Kan gini, kalau misalnya kita saranin kemarin ya. Gosali ini adalah figur di mana setiap orang pengen seperti Gosali dan juga kaya. Tetapi caranya berbeda dan juga salah. Ya, Kalau Gosali bisa menjadikan platform untuk mengajar komunitas NFT itu apa, cara membuat NFT itu bagaimana, NFT kan juga besar, Ya. kripto kan juga besar, ya kan. Itu nanti kalau misalnya dibikin learn to earn, itu bisa bagus. Ya. He is the figure. oke. Tapi dia sendiri udah brand lah. Yap. Dia udah brand. Si cepat saya pegang, tolong difoto. Si cepat. Nih, hebat nomor 1 nih sekarang nih, keren banget. Bisa video nggak sih NFT itu? Bisa, tapi kalau misalnya di Ethereum itu very slow and expensive untuk upload. Oh, gas-nya. Yes. Oh, oke. Ya udah foto aja. Jadi NFT. Percuma ya gua gitu ya. Well, Karena si cepat udah bagus, guanya udah ya. terkenal. That is your responsibility to grow si cepat sebagai brand kan, Iya, betul. dengan betul. komunitas-komunitas Dengan juga. komunitas-komunitas yang kita punya sebenarnya. Betul. Basically NFT is ya udah, it's just another, it's the same shit like what happens already, tapi now it In changed digital. in digital. And it's for the community from the community. Okay, I get The it, I Web3 get it. concept thesis-nya Oke, banyak yang minta foto sama Anda? itu. Gua aja jadi foto, kita berfoto bertiga ntar lagi. Kita belum foto bertiga ya. Belum, ya. Yaudah, gini aja, kita foto bertiga nih. Lu taruh di NFT lu. Gua yang goreng. Mau taruh berapa harga? Lu bener dong, malu bisa jadi. Ini Ntar kita goreng, langka loh ini. Nggak semua orang bisa ke Om Deddy. Iya. Cuman yang viral. Udah gitu kita janjian aja di sini, pokoknya kita tidak akan pernah foto bertiga lagi seumur hidup. Nah, itu. Jadi ada historinya. Bener. Iya. Iya kan?
Nanti persentase lah kalau Oh, iya. ya. Bisa diatur. Bisa diatur ya. Aduh, tapi Gozali, I'm not proud of you, tapi I'm happy for you. I'm happy for you. Dan mungkin dan jangan pada bodoh, orang-orang nih jangan pada bodoh semua, tiba-tiba foto-foto Anda dimasukin ke NFT, berpikir Anda bisa seperti Gozali ya. Gue juga nggak tahu, nobody know ya in this world, nobody know ya. Tapi data-data pribadi, KTP dan sebagainya, that's stupid karena itu bisa jadi pencurian data dan sebagainya. Dan mungkin kalau lu mau main NFT dan sebagainya, pelajari dulu lah ya. Sevano mau buka kelas NFT di Enggak lah, I mean follower di Twitter itu kan banyak sebenarnya. Ada Clerk Lake, habis gitu ada Evantan, ada gua, ada Sweet Tooth. Beberapa orang Indonesia yang anonymous, they are the figure and the OGs di NFT space ini yang merepresentasikan Indonesian community. Gua nanti belajar sama lu aja kalau gitu. Ya lu taruh duit aja udah gua puterin. Jadi calo. Jadi cara. Enggak lah, belajar aja bisa. Ya. Tapi bisa juga begitu kan ya intinya ya. Bisa. Ikutan tanam modal gitu kan. Ini, gua mau ngomong simpel aja ya kalau misalnya orang nggak ngerti NFT ya. Oke, nah. Spirit doll. Spirit doll. Ya. Pala lu spirit doll. Gue kasih tahu konsepnya. Itu kita percaya nggak percaya spiritnya ada di situ, ya kan? Dimasukin ke boneka real life. Nah, NFT bedanya itu semua ada di blockchain. Tinggal real life utility-nya gimana, gitu aja. Kalau spirit doll orang-orang percaya nggak percayaan arwahnya mana. Iya. Udah gitu aja. Tapi begitu ini jadi rame spirit doll. Nah, makanya itu harganya berapa? Salah. Oke, tapi kalau bisa di blockchain semua ada transaksi. Ada transaksinya. Oke. Gozali, thank you ya. Thank you for coming. Dia jauh-jauh loh terbang dari Semarang hari ini untuk ke sini. I really appreciate that dan sukses. Tapi menurut gua gini lah. NFT ini gua nggak tahu gua salah atau benar ya. Kalau gua salah ya udah anggap aja dimasukkan. Tapi menurut gue you work this kalau menurut gua pribadi ya. Not kalau gua salah correct me ya. Gue tuh juga bingung kadang-kadang kalau gua suka ngomong tuh. Enggak, gue suka ngomong gini, correct me if I'm wrong. Setelah gue ngomong gitu bukan gitu. Lah kalau correct me if I'm wrong, ngapain gue ngomong gitu ya? Kan? Iya dong. Kan correct me if I'm wrong. Ngapain gue ngomong gitu? Kalau salah nggak salah Om Deddy kan gampang, tinggal ada somasi. Tapi intinya adalah NFT ini ngebuka jalan Anda untuk ke dunia yang lebih luas lagi, ya kan? Mungkin bisa bermain NFT lagi, tapi mungkin bisa mengembangkan di dunia yang lain seperti ya jadi bisnis baru, buka sesuatu digital dan sebagainya, animasi dan sebagainya, gitu kan bisa. Yep. Bener nggak? Benar ya. Oke. Sebelum itu terakhir tolong yuk fotoin bertiga. Oke, foto bertiga kita ya. Pertama dan terakhir. Ini mau dijual ya? Iya. Lu brandnya minggirin dong. Oh iya. Oh gitu nanti aja di sini. Nanti di sini. Ya. Ini foto bertiga nggak diupload dulu. Nah. Oh enggak. Suruh brandnya yang goreng. Oh, iyalah brandnya yang Brandnya goreng. goreng harus. Mukanya harus datar. Oh bukan data. Harus datar. Sip. Dah. Dah. Chef, thank you ya. Lu balik ke Surabaya sekarang? Gue belum. Hah? Gue masih menggoreng yang lainnya, bro. Wah anjir, ini orang gila. Oh iya, Master Chef. Ini orang gila, dia bolak-balik Surabaya Jakarta naik mobil nyetir sendiri. Luar biasa. I enjoy driving. Enjoy. Salam sama Karen ya. Yep, lu lebih sering ketemu dia daripada gua sekarang. Iya. Kok lu nggak pernah ketemu saudara? Gua jarang ketemu lu. Kemarin aja gua senggol-senggol Om Deddy, this is the NFT. Iya brengsek gua bilang nih. Ini juga goreng ini. Iya goreng ini barusan ini. Thank you Chef Gozali every day. Thank you for coming. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.